lagi. Iya, Pak. Pulang iki. Tribun aja ngomah, Pak. Tribun. Dah. Wih, kon iki kon lagi. Mengulang pekerjaan lama. Nah, gitu aja. Pekerjaan lama sejak kapan, Pak? Ya sudah tahun 83. Pon, Siap. Ini sedang buat apa, Pak Rudi? penampungan air. Sudah dikerjakan sejak kapan ini, Pak? Baru tadi pagi atau? Yang baru tadi pagi ini baru dicantum nih, Pak. Hari pertama pensiun apa, Pak, kegiatannya tadi, Pak? Wah, sepeda. Sepeda. Mau bangun siang nggak bisa ternyata. Tetap pagi ya, Pak ya? Pagi tetap bangun. Pagi jam berapa, Pak, mulai bangun? Setengah 4 saya bangun saya. 4 siap-siap sepeda dulu. Sepeda ke pinggir kali. Kegiatan yang di pinggir Kerjaan. kali ngapain, Pak? Atau kerjaan untuk nanam bunga-bunganya itu. Terus saya baru ke sini. Pokoknya tidak ada istilah wali kota dan pekerjaan yang sekarang saya lakukan seperti ini itu gengsi atau turun derajat tidak ada. Yang penting urip kui urup. Hidup itu harus bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Gitu aja. Ada merasa masih punya hutang ke warga nggak, Pak? Masih tentang KLMT, kecil lemah miskin tertindas itu loh, untuk ijazah yang belum bisa saya ambil itu loh. Ini menjadi perhatian negara ini. Karena anak-anak yang tidak berdosa kena dampak karena SPP merupakan tanggung jawab dari masyarakat orang tua, namun yang jadi korban adalah anaknya. Sehingga ijazah ditahan, tidak bisa mengambil, bahkan bekerja atau kuliah pun tidak bisa dilakukan, terutama yang swasta. Kalau yang negeri namanya sudah selesai semua. Pak Rudi, ini bisa diceritakan, ini tadi kan aktivitas mengelas, ini terlihat tadi sudah pengalaman sekali sebelumnya, seperti apa, Pak? Oh, saya sejak tahun 1983 dah kerja ngelas Pak. Jadi buruh di Konimek kan pertama dari tukang bersih-bersih dulu. Yang kedua pembantu operator. Yang ketiga operator, pembantu teknisi, menjadi teknisi. Lantas untuk menjadi kepala workshop, kelas dan sebagainya itu bubut menjadi supervisor produksi. Terus saya mengundurkan diri menjadi ketua DPC itu. Pak, terkadang kan orang masih memandang gengsi dalam sebuah pekerjaan. Kalau Pak Rudi sendiri seperti apa? Enggak, saya mengumpulkan pulungan kerdus itu aja enggak malu kok. Yang penting bagi saya halal. Tidak merugikan orang lain itu yang paling utama. Nah, makanya ketika saya 15 tahun di pemerintahan itu tidak ada kata yang ASN saya rugikan. Terutama bidang finansial, materi, suruh setoran dan sebagainya itu nggak ada. Jual beli jabatan sama sekali nggak ada. Pengaturan proyek sama sekali juga nggak ada. Dan saya tidak mau terlibat di situ. Jadi kalau sampai orang habis jadi wali kota, gubernur, sampai pekerjaan yang dulu dikerjakan lagi itu gengsi, berarti dia penguasa bukan pelayan. Saya nggak ada bedanya kok. Jadi wali kota dengan masyarakat, saya bersih-bersih. Saluran juga enggak jadi persoalan. Mau kembali lagi sama Koya juga enggak ada persoalan. Pak Rudi belajar kelas dari mana, Pak? Dari Konimek, saya itu pintar dari Konimek gitu aja.
Yang Zaman dulu terkini ya, aku Pak, ya? Nimek mulai dari saya belajar ngelas, belajar bubut, belajar mengoperasikan CNC, ditrainingkan selama 3 bulan, bisa ngomong itu dari Konimek. Karena ijazah saya kan hanya setengah mati, STM maksudnya. Jadi saya harus tadi modalnya jujur dan disiplin aja. Ini tadi ngelas ada grogi gitu Oh nggak? enggak, kalau grogi itu mati nyantol. Karena kan udah lama nggak? Udah lama nggak ngelas, mati nyantol. Ya makanya ilmu itu tidak akan hilang, bahkan sampai dibawa mati kan. Namun materi suatu saat akan hilang, harta itu. Rencana nanti ngelas menjadi kegiatan utama setelah pensiun. Iyalah yang ngelas ya bisa ngelas kita manfaatkan, tukang kayu kita manfaatkan. Ya yang penting saya mendapatkan duit halal. Ini nanti rencana mau dipakai untuk apa, Pak? Untuk penampung air Di mana nanti, Pak? di sana Di pinggir sungai. Oh, ini untuk pinggir sungai juga, Pak. ya, Gitu ya. rumah saya di Ada rencana mau buat selain ini, Pak? Oh banyak, nanti saya mau buat gerobak untuk gerobak dorong untuk teman-teman PKL, gerobak untuk ngurus tanaman yang ada di pinggir kali. Untuk PKL juga rencana mau dibuat Pak Rudi sendiri nanti. Untuk Buat aja lah kalau nanti ada pekerjaan itu gawe di Pak, ada waktu yang hilang buat keluarga nggak Pak selama menjadi wali kota? Oh ya sangat banyak, 90% itu untuk masyarakat, bahkan 99% ya. Karena saya pulang istri anak sudah tidur, saya keluar sudah belum bisa ketemu. Untuk menukar itu nanti gimana Pak? Ya kalau pagi aja, biasanya membangunkan ASN untuk subuhan, karena anak istri harus bangun, ayo belajar kan. Pak Rudi kan dulu ada cerita Pak Rudi kerap kali mengisi waktu luang dengan main gitar dan nyanyi dengan iya. anak-anak. Apakah ini akan di? Oh iyalah nanti kan anak saya bisa, putus saya bisa main, dan saya punya alat 1 set juga. Nanti kalau sudah tidak ada pandemik lah, kita main-main bareng bisa. Sama anak-anak ya, Pak? Oh iya lah, lagunya Bunda Biara gitu kan nyeneng kayaknya. Kasih ibu kan. Bikin band keluarga, Pak? Iya ya, kalau itu enggak mungkin. Cuman supaya anak-anak itu dibangun karakternya lewat seni. Karena seni kan menyemakan perasaan yang main. Pak Rudi, mungkin ini kan setelah selesai menjabat wali kota, terus kemudian kembali pekerjaan ngelas ini, Pak. Keluarga mungkin ada komentar apa, Pak? Enggak ini, Pak? ada. Nggak ada orang keluar aja yang menyampaikan Nggih. kok tego-tegone kon ngelas kan gitu lah. Apa? Wong saya di sana jadi wali kota itu sebagai pelayan kok, Benar, Pak. bukan penguasa. Kalau sampai menjadi pemimpin itu menerapkan dirinya sebagai penguasa, pulang pasti tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat. Udah ada tawaran pekerjaan yang lain yang datang ke Nyirawan itu nggak Pak? Jadi penasehat atau bagaimana? Saya sudah bukan ditawari lah, diminta untuk menjadi sesepuhnya pendidikan SMA SMK, sesepuhnya pendidikan SD SMP, baik negeri maupun swasta. Ya itu aja, nanti kita akan, memang saya punya komitmen untuk berkiprah. Diterima berarti ya Pak ya permintaan beliau? Ya saya terimalah ngomong ini, komitmen saya lah untuk rakyat lah, bukan untuk diri sendiri. Tadi pagi saya juga ditegur oleh istri saya. Kenapa, Pak? Pagi-pagi lebih didulukan ngurusi kali daripada keluarga. Dari pertama udah ada Iya, ada istri ya, teguran Pak, ya? istri itu. Terus saya jawab gini, tinggal 1 yang diurus aja kok. Tinggal 1. Ya itu kira-kira hari pertama saya sudah ditegur. Harapannya istri gimana Pak? Ya harapannya istri yang kalau istrinya tidak pernah punya tuntutan, tidak pernah menuntut, nggak tak gaji ya diem aja. Pada bulan Kalau nanti saya kasih terus tak minta kembali juga nggak pernah ngitung. Siap. Yang penting pesan istri saya, pokoknya tidak boleh mengambil milik orang lain. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu prinsip. Siap. Pak Rudi, ini ada pertanyaan dari netizen ini, Apa Pak. itu? Apakah nanti masih tetap jalan-jalan gitu, Pak? Ya, memantau warga yang membutuhkan bantuan? Oh pasti. Tadi pagi aja masih banyak yang ke tempat saya.
tetap yang saya bisa saya lakukan saya lakukan. Karena saya hanya kepingin KLMT ini jangan sampai ada di Solo. Itu menjadi pesan ke depan untuk Ya, pesan ke depan tuh Mas Gibran dan Pak Teguh lah. Yuk kita bersama-sama. Solo itu mau bangunannya mau moncer apapun. Namun kalau masih ada KLMT, gagal saya. Siap. Pak, ini ada satu lagi Pak dari netizen ngomong Pak Rudi hebat, mantan wali kota masih mau ngelas gitu Pak. Mungkin aja. Ya itulah yang saya maksud. Karena wali kota dengan tukang les itu bodoh. Kalau tukang les melayani konsumennya untuk membuatkan sesuatu. Kalau wali kota melayani masyarakat, kebutuhan masyarakat apa? Jalan berlubang, tidak punya bisa ngambil ijazah, tidak punya KIS, sama. Intinya terus melayani juga gitu ya Pak ya. Oh iya, ini kan melayani juga. Oh, enggak apa-apa. Siap. Matur sembah nuwun Pak Rudi. Mungkin duduk sedikit aja, Pak. Hah? Ya, foto saya boleh. Nah, Pak Rudi kerja terus diganggu nih sebenarnya. Kok video tadi? Kan Pak, sekedar Pak. Kan masker ini tuh. Nah, kita. Ya pun protokol kalau di sini tidak ada apa. Iya. ya. Kan kasih. Mantap. Pak Rudi, ini ada satu lagi Pak. Dari netizen tanya ini, Pak Rudi ada pesan buat Mas Gibran tidak nanti PR terbesarnya untuk Solo sudah saya apa? sampaikan. Sudah saya sampaikan bahwa beliau sudah janji akan melanjutkan dan lebih meningkatkan 3 WMP. Saya hanya kepingin warga masyarakat Kota Surakarta ini waras dalam ekonominya, waras imannya, waras pergaulannya dan seterusnya. Dan sehingga kami sangat berharap jadilah pelayan bagaikan akar. Tugasnya mencari air, menembus tanah yang keras, bahkan berbatuan demi sebatang pohon. Ketika pohon tumbuh ranting, berdaun lebat, berbunga indah, berbuah banyak, pohon yang mendapat pujian. Akar tetap di bawah tanpa pernah mengeluh. Nanti rencana tetap melakukan pantauan ke sistem Kalau memantau paling pasti saya sampaikan aspirasi lewat ke fraksi saya 30 itu. Jadi saya tidak langsung ke pemerintah, tidak, biar lewat fraksi. Jadi biar bisa milah dan milih. Penyaluran aspirasi itu ada di DPRD. Eksekutifnya biar di eksekutif. Nah kebetulan kita punya eksekutif di sana Mas Teguh yang masuk dalam struktur partai. Kalau tentang pembagian tugas Pak Teguh di Des Pemuda dan Olahraga itu gimana Pak? Ya kalau itu kan sudah ada di administrasi kepegawaian tentang kepala daerah kan ada di situ tugas-tugas. Ya kalau bidang pemuda dan olahraga tentunya Pak Teguh harus mampu menyiapkan SD olahraga, SD khusus kelas olahraga, SMP khusus olahraga, SMA khusus olahraga. Koordinasi dengan gubernur itu bidang olahraga. Dan dia harus meningkatkan prestasi keolahragaan yang ada di Kota Surakarta yang tadinya tidak pernah juara umum Popda, sekarang sudah menjadi juara umum 2 kali. Dan ini merupakan prestasi anak-anak, sehingga kami sangat berharap kalau mau melanjutkan ya monggo, kalau punya kebijakan yang lebih baik itu hak daripada wali kota dan wakil wali kota. Pak, ini ada lagi Pak, banyak ini Pak. Dari Mas Radi DP ini kan masih ngomong wali kota idola, sehat selalu. Amin. Masih mau disebut wali kota juga Pak, atau gimana ini Pak? Jangan, nanti dikira saya tidak mau berhenti. Padahal saya suruh berhenti kemarin aja kenceng larinya ya. Siap. Tapi juga ternyata juga tidak bisa. Nah, teman-teman masih datang ke saya yang tadi pagi masalah tidak bisa mengambil ijazah di SMK Sahid. Ya tunggu nanti saya urus dulu. Oke. Terima kasih Pak Rudi, ini udah banyak dapat salam Pak dari netizen katanya. Matur nuwun, selamat. Memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Dari Mas Alvin ini Pak. Matur nuwun Pak Rudi. Matur nuwun.